Tonggak kepemimpinan Polda Bali beralih di penghujung tahun 2020. Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayandanu Putra SH.MSI dipercaya oleh Kapolri menjabat sebagai Kapolda Bali. Jenderal bintang 2 di pundak ini berkomitmen melanjutkan estafet kepemimpinan Kapolda Bali sebelumnya. Hal ini menjadi warna baru bagi Polda Bali di tahun baru 2021 dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia harus menutup diri dari kunjungan wisatawan akibat adanya pandemi COVID-19. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina ini meluluh lantakan perekonomian masyarakat Bali yang sebagian besar bergerak di sektor pariwisata. Tahun 2021, Polda Bali masih fokus terhadap penanganan COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan Polda Bali antara lain mencegah penularan COVID-19 dengan mensosialisasikan 5M, menerapkan PPKM skala mikro, membentuk tim pemburu pelanggar prokes COVID-19, mengawal pendistribusian vaksin, dan mensukseskan program vaksinasi. Polda Bali turut berperan dalam program percepatan vaksinasi kepada masyarakat yang disebut dengan istilah respon vaksinasi dan serbuan vaksinasi. Program ini diharapkan mampu mempercepat capaian target vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya Polda Bali dalam mencegah penularan COVID-19 mendapat dukungan dari Kapolri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI bersama Panglima TNI berulang kali datang ke Bali memantau penerapan prokes serta memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran. Kedatangan Kapolri ke Bali juga dimanfaatkan untuk memberikan dukungan dan arahan kepada personel Polda Bali yang masih tetap semangat melaksanakan tugas, mengingatkan masyarakat agar patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Seluruh anggota terus semangat, kita yakin bahwa kita mampu lalui bagaimana mendisiplinkan keluarga kita, masyarakat. Meski dilanda pandemi, Polda Bali terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, Polda Bali melakukan modernisasi di bidang pelayanan publik berbasis teknologi, yaitu Dumas Presisi, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, optimalisasi call center 110, layanan Samsat Kerti, Samsat Drive-Thru, Mobile Samsat Drive-Thru, dan SKCK Drive-Thru. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polda Bali melakukan pembangunan infrastruktur di antaranya gedung tempat penyimpanan barang bukti Polresta Denpasar, gedung Aula Jagala Dharma Pandipa Polres Klungkung, gedung Satpas Polres Karangasem, Pospol Pancasari Buleleng, Polsek Jembrana, Laboratorium PCR Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, gedung Ditreskrimsus Polda Bali, membangun perumahan Polri di Tabanan, dan asrama polisi di Sanglah Denpasar. Sebagai titik terdepan dalam pelayanan Polri kepada masyarakat, Polda Bali melakukan penataan kelembagaan sesuai program prioritas Kapolri, sehingga berdampak pada transformasi organisasi melalui pemenuhan satu kecamatan, satu polsek secara bertahap dengan membentuk Polsek Denpasar Utara. Tugasnya adalah melaksanakan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkamtipmas. Di bidang penegakan hukum, Kapolda Bali tetap konsisten dalam memberantas peredaran narkoba dan premanisme. Polda Bali berhasil mengungkap semua kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik di tahun 2021 dengan korban WNI maupun WNA. Hampir 1 bulan lamanya anggota ini bekerja di lapangan, melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pengungkapan kasus ini adalah berasal dari TKP. Dari TKP setelah penyelidik
melaksanakan penyelidikan di TKP dan olah TKP, mendapatkan bukti-bukti sehingga mengarah kepada pelaku. Kemudian dengan berbagai analisis dan upaya-upaya penyelidikan lainnya, kita sudah bisa dapat menentukan siapa pelakunya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menjadi satu-satunya Satker se-Indonesia yang membidangi penyidikan meraih predikat WBK atau Wilayah Bebas Korupsi. Atas prestasinya tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali mendapat penghargaan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selain Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Polres Buleleng juga mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB di tahun 2020. Dalam kepemimpinannya, Kapolda Bali menerapkan reward and punishment kepada anggotanya. Personel Polri yang bekerja baik akan diganjar dengan penghargaan, sementara yang berkinerja buruk akan mendapat sanksi. Biro Rena Polda Bali. Biro Rena Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum, monitoring, serta evaluasi dalam pelaksanaan program dan anggaran di Polda Bali. Karo Rena Polda Bali bertugas dan bertanggung jawab kepada Kapolda Bali. Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, Karo Rena selaku unsur pimpinan didukung oleh unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas pokok yang meliputi Subag Renmin, bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personil dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena. Bagstrajemen, bertugas merumuskan kebijakan dan strategi Polda Bali, baik jangka sedang maupun jangka pendek, termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda Bali. Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan ANEF atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda Bali. Bagren Progar, bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda Bali meliputi penyusunan RKAKL, DIPA, dan perjanjian kinerja. Memberikan bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bagdal Progar, bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, melaksanakan analisa dan evaluasi, serta membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran Polda Bali. Bag RBP, bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi reformasi birokrasi Polri dengan fungsi pelaksana program RBP, mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional. Menjabat sebagai Karo Rena Polda Bali, Kombes Pol Ketut Oni Suirawan SH berkomitmen memberikan perencanaan yang terbaik bagi Polda Bali, membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di seluruh satuan kerja, sehingga transformasi menuju Polri yang presisi di Polda Bali dapat terwujudkan. Musrenbang Polri tahun 2021 mengusung tema Polri yang presisi, mendukung pemulihan ekonomi Provinsi Bali dan reformasi struktural. Tema ini selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi yang struktural. Komitmen yang sungguh-sungguh dalam memantapkan program rencana kerja Polri pada tahun 2022 membutuhkan dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh anggota personel Polri guna mewujudkan Polri yang presisi. Semoga Musrenbang tahun ini mampu menghasilkan produk perencanaan yang dapat meningkatkan sinergitas pembangunan di lingkungan Polri tahun 2022. Operasionalkan kegiatan DIPA yang sudah dibagikan, jelaskan kepada anggota transparan dalam pengelolaannya, jangan sampai ada penyimpangan dalam DIPA.